Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sub pokok bahasan ya mengenai mata kuliah kita keuangan negara, yaitu pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari keuangan negara. Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah ada dari sisi objek, sisi subjek, proses, dan tujuan. Baiklah, akan Ibu jelaskan keempat dari yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tadi. Kalau dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara itu meliputi semua hak dan kewajiban. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kalau dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana tersebut di atas yang Ibu jelaskan tadi, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, dimulai dari perumusan, kebijakan, dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Kemudian dari sisi tujuan, keuangan negara itu meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian para mahasiswa yang Ibu cintai, dengan demikian bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam 3. Yang pertama, sub bidang pengelolaan fiskal. Yang kedua, subbidang pengelolaan moneter, dan yang ketiga, subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal itu meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Mulai dari penetapan arah dan kebijakan umum atau AKU, penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, kemudian pelaksanaan anggaran, penguasaan anggaran, penyusunan anggaran, penghitungan anggaran negara, sampai dengan pengesahan penyusunan anggaran negara tadi menjadi undang-undang.
Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri. Pengelolaan negara subbidang kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau BUMN, BUMD yang orientasinya mencari keuntungan atau profit motif, ya. Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara pengertian keuangan negara dalam arti luas dan pengertian negara dalam arti sempit. Kalau pengertian keuangan negara dalam arti luas, pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, di mana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja. Kemudian yang kedua, ada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari masing-masing keuangan atau asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu asas tahunan, itu memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif. Kemudian asas universalitas atau kelengkapan, itu memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Jadi antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Kemudian asas kesatuan itu adalah mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap. Berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran-anggaran merupakan anggaran broto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brotonya. Kemudian asas spesialitas masyarakat, asas spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tersebut merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Kemudian asas akuntabilitas berorientasi pada hasil
mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan satu program yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian asas profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang benar-benar profesional. Asas proporsionalitas, pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional ya pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan dan penghitungan anggaran serta hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Asas-asas umum tersebut para mahasiswa diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kalau mahasiswa ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di grup WA masing-masing. Nanti akan Ibu jawab ya. Terima kasih perkuliahan kita pada hari ini, dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.